Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fadil dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika kelas E1 dengan NIM 240506320. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang hak asasi manusia. Adalah apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau biasa disebut HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, atau status sosial. Hak ini diakui secara universal dan bertujuan untuk melindungi martabat kebebasan dan kesejahteraan setiap orang. Jadi semua orang di dunia ini punya hak asasi manusia sendiri-sendiri. Yang kedua, pentingnya hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu berperan penting sekali dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Mereka membantu mencegah penindasan, diskriminasi, dan pelanggaran yang dapat mengancam martabat manusia. Dengan menghormati dan melindungi hak asasi manusia, kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat hidup dengan penuh martabat dan kebebasan. Selanjutnya adalah sejarah hak asasi manusia. Yang pertama ada di zaman kuno. Konsep hak asasi manusia sudah ada sejak zaman kuno. Misalnya deklarasi Siprus di Persia 550 sebelum Masehi yang mengakui hak-hak individu dan undang-undang Hammurabi yang menjunjung keadilan dan perlindungan bagi warga. Yang selanjutnya contohnya di Yunani kuno. Pemikir seperti Socrates dan Plato membahas ide-ide tentang keadilan dan kebebasan individu. Yang kedua ada di abad pertengahan. Contohnya perkembangan hak asasi manusia mulai berlanjut dengan munculnya pemikiran religius dan hukum seperti Magna Carta tahun 1215 di Inggris yang membatasi kekuasaan raja dan melindungi hak-hak tertentu bagi warga. Dan yang ketiga ada di zaman pencerahan 17 sampai 18 Masehi. Filsuf seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau mengembangkan ide-ide tentang hak-hak alamiah, kebebasan individu, dan pemerintah yang berdasarkan persetujuan rakyat. Contoh yang selanjutnya, pemikiran ini menjadi dasar bagi revolusi politik seperti revolusi Prancis tahun 1789 yang menekankan hak-hak asasi dan kesetaraan. Abad ke-19 dan 20. Contohnya munculnya gerakan sosial dan politik yang memperjuangkan hak-hak buruh, hak perempuan, dan hak abolisi perbudakan. Contoh selanjutnya, setelah Perang Dunia II, dunia menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan, yang mendorong upaya internasional untuk menghindari terulangnya kejadian serupa. Yang selanjutnya adalah contoh jenis hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini berhubungan dengan kesejahteraan individu dan akses terhadap kebutuhan dasar. Yang kedua adalah hak atas pendidikan. Hak untuk menerima pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contohnya di Papua itu juga punya hak untuk pendidikan. Contoh selanjutnya adalah hak atas kesehatan. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan hidup dalam kondisi sehat. Contohnya mendapatkan pelayanan yang layak itu saat kita berobat di rumah sakit. Yang selanjutnya adalah hak atas pekerjaan. Hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan mendapat upah yang layak.
pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia itu terjadi ketika individu atau kelompok tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka miliki. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh negara, institusi, atau individu dan seringkali memiliki dampak yang mendalam pada kehidupan orang-orang yang terpengaruh. Berikut beberapa contoh dan jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, penahanan sewenang-wenang. Penangkapan atau penahanan individu tanpa alasan hukum yang jelas biasanya dilakukan oleh oknum polisi. Yang selanjutnya, tidak adanya akses pengacara atau proses hukum yang adil. Ini juga oknum polisi. Yang selanjutnya adalah penyiksaan dan perlakuan yang kejam. Penggunaan kekerasan fisik atau psikolog terhadap individu yang ditahan. Selanjutnya, perlakuan tidak manusiawi dalam penjara atau tahanan. Biasanya dilakukan oleh oknum sipir. Oke, selanjutnya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia merujuk pada semua upaya dan tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa hak-hak dasar individu diakui, dihormati, dan dijaga dari pelanggaran. Perlindungan ini meliputi langkah-langkah preventif yang diambil oleh negara, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, termasuk legislasi yang mengatur hak-hak tertentu, pembentukan lembaga pengawas, serta kampanye kesadaran masyarakat. Peran individu terhadap hak asasi manusia. Yang pertama, peranan individu terhadap hak asasi manusia atau HAM merujuk pada kontribusi yang dapat dilakukan oleh setiap orang dalam mempromosikan, melindungi, dan menegakkan hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai tindakan dan sikap yang dapat diambil oleh individu untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain. Yang kedua, secara keseluruhan, peran individu dalam hak asasi manusia adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dengan mengambil tindakan aktif, individu dapat berkontribusi pada perlindungan dan penegakan hak asasi manusia secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah studi kasus hak asasi manusia. Studi kasus hak asasi manusia atau HAM adalah analisis mendalam terhadap situasi atau peristiwa tertentu di mana hak asasi manusia dilanggar melalui studi kasus. Kita dapat memahami konteks, dampak, dan pelajaran yang dapat diambil dari pelanggaran tersebut. Contohnya di Palestina. Latar belakangnya adalah konflik di Palestina telah berlangsung selama lebih dari 1 abad dengan akar permasalahan yang kompleks, melibatkan klaim atas tanah, identitas nasional, dan hak asasi manusia. Wilayah Palestina, terutama tepi barat jalur Gaza, telah menjadi saksi berbagai pelanggaran hak asasi manusia, baik oleh pemerintah Israel maupun oleh otoritas Palestina sendiri. Yang selanjutnya adalah kesimpulan hak asasi manusia. Jadi, kesimpulannya, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat dan nilai kemanusiaan. Hak asasi manusia bersifat universal
dan berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian, memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sangat krusial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, mengingat pelanggaran hak asasi manusia dapat mengarah pada ketidakadilan dan konflik. Yang selanjutnya, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan berpartisipasi aktif individu serta organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak ini. Meskipun telah ada kemajuan dalam pengakuan hak asasi manusia, tantangan masih ada, termasuk pelanggaran sistematis yang terjadi di berbagai belahan dunia, contohnya Palestina. Oleh karena itu, kerjasama antar negara-negara dan organisasi internasional diperlukan untuk mengatasi pelanggaran dan mendukung upaya penegakan hak asasi manusia secara global. Saya jelaskan, bila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.